Pemirsa, puluhan tenaga kesehatan atau nakes di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, hari ini melaksanakan vaksinasi virus corona. Vaksinasi di RSCM akan dilakukan secara bertahap selama 3 bulan ke depan kepada 275 tenaga kesehatan per harinya. Kamis pagi, sebanyak 25 tenaga kesehatan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat divaksinasi COVID-19. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono meninjau pelaksanaan sekaligus ikut menjadi peserta vaksinasi. Sebelum mendapat suntikan, para nakes menjalani prosedur registrasi, screening, dan edukasi vaksin. Usai mendapatkan suntikan, para penerima vaksin menjalani masa observasi selama 30 menit. Selain di RSCM, vaksinasi COVID-19 juga digelar di Puskesmas Kramat Jati, Jakarta Timur. Di Puskesmas ini sudah ada 3.733 nakes yang mendaftar. Vaksin COVID-19 ini diutamakan untuk tenaga kesehatan yang belum pernah terpapar COVID-19. Adapun untuk penyintas atau yang pernah terpapar COVID-19 tidak menjadi prioritas vaksinasi. Sementara itu, vaksinasi COVID-19 serempak juga digelar di Jawa Tengah. Dalam vaksinasi perdana di daerah ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin. Penyuntikan vaksin perdana di Jawa Tengah digelar di RSUD Tugu Rejo, Semarang, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Sang Gubernur Ganjar Pranowo menjadi orang pertama yang mendapatkan suntikan vaksin di Jawa Tengah. Tak hanya sang Gubernur, Wakil Gubernur Pangdam 4 Diponegoro, Kapolda Jawa Tengah juga turut menjalani vaksinasi perdana. Vaksinasi di Jawa Tengah ini tidak dilakukan serempak di 35 kota kabupaten lantaran jumlah vaksin terbatas. Di tahap pertama, vaksinasi COVID-19 hanya dilakukan di 3 wilayah, yakni Semarang, Kabupaten Semarang, dan Solo. Oh, siap. Pemirsa, hari ini dilakukan vaksinasi COVID-19 di seluruh daerah di tanah air yang diikuti pejabat daerah dan utamanya tenaga kesehatan. Di Bandung, Ariel Noah turut mendapat vaksinasi perdana sebagai perwakilan figur publik. Musisi Nazril Ilham atau Ariel Noah menjadi salah satu perwakilan figur publik di wilayah Bandung yang hari ini mendapatkan vaksinasi COVID-19. Selain tenaga kesehatan sebagai prioritas penerima vaksin, pemerintah melibatkan beberapa figur publik yang dianggap mampu mengajak masyarakat untuk mensukseskan program vaksinasi massal COVID-19. Selain figur publik, sejumlah pejabat tinggi Bandung hari ini juga mengikuti vaksinasi massal COVID-19 yang digelar di Rumah Sakit Ibu dan Anak di Jalan Kopo. Wali Kota Bandung tidak ikuti vaksinasi karena masih terpapar COVID-19. Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang mendapat vaksinasi COVID-19 Sinovac. Meski berjalan lancar, momen vaksinasi terhadap dirinya turut mengundang perhatian karena vaksinator yang terlihat gugup. Orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa juga, tetapi masalah itu tidak menjadi halangan buat saya untuk menyuntikannya. Pada waktu menyuntikannya tidak masalah. Presiden Jokowi juga menanggapi kegugupan yang dirasakan Profesor Abdul Muthalib sebagai hal yang wajar di awal pelaksanaan vaksinasi perdana. Apa mungkin ini karena juga vaksin pertama kali dan mungkin juga yang disuntik Presiden, apalagi mungkin juga ini disiarkan secara langsung di TV-TV, jadi mungkin beliau Prof. Dr. Abdul Muthalib mungkin sedikit agak gemetar dan saya lihat. Sejumlah tenaga kesehatan, pejabat tinggi daerah hingga beberapa publik figur hari ini mulai menjalani vaksinasi COVID-19. Tahap awal pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 menyasar sekitar 1,48 juta tenaga kesehatan di berbagai wilayah di Indonesia. Di Bogor, pelaksanaan vaksinasi diikuti sejumlah pejabat Forkopimda. Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim sempat terlihat tegang, bahkan sampai dipijat oleh Wali Kota Bogor saat akan divaksinasi. Tim Liputan SCTV melaporkan. Alhamdulillah, akhirnya vaksin corona telah didistribusikan dan sudah disuntikan kepada para tenaga kesehatan di sejumlah daerah yang memang ada di garda terdepan dalam penanganan corona. Nah, Ustaz Atabik Lutfi, apakah
ini bisa disebut sebagai bentuk ikhtiar sebagai seorang muslim jika ikut dalam penyuntikan vaksin ini? Ya, betul Mbak. Setiap kita wajib berikhtiar. Apalagi ikhtiarnya ikhtiar bersama, itu lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing sudah berikhtiar. Tapi ini ikhtiar secara bersama. Pemerintah, beberapa publik figur, beberapa pejabat, dan insya Allah ini akan lebih mendengarkan lagi bagaimana kita selalu berikhtiar. Karena di dalam Al-Quran memang kita harus yakin Allah lah Maha Penyembuh. Tapi kita harus yakin bahwa Allah meminta kita untuk ikhtiar. Dan ikhtiar terbaik adalah ikhtiar secara bersama-sama. Ini sebuah hal yang layak untuk kita apresiasi. Kita menjadi lebih tenang, pula ingin mensukseskan program pemerintah ini, program kesehatan ini, sehingga insya Allah kita sangat yakin dengan kebersamaan ini, ikhtiar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita semuanya, dan kita sangat yakin COVID-19 ini segera berakhir dari seluruh muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah Ustadz, apa kira-kira hukumnya? Ini kan sekarang kita sudah berikhtiar dengan bersyukur begitu vaksin sudah ada. Namun ada juga beberapa orang yang menolak begitu untuk menerima vaksinasi tersebut. Apa kira-kira hukumnya bagi orang-orang yang menolak berikhtiar seperti itu? Kita dipandu oleh Al-Quran. Di surat An-Nisa ayat 59. Allah mengingatkan agar kita mengikuti tuntunan, himbauan, bahkan anjuran dari pemerintah, dari mereka yang menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ketika kita seorang manusia biasa, warga yang baik, tentu kita ingin mengikuti program tersebut. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah kebaikan bersama, yang diinginkan adalah kesehatan bersama. Kita tidak boleh egois, egois karena yang lain melakukan kita tidak mau. Mari bersama-sama, wallahu fi aunil abdi, kita saling ta'awun. Bahasa Al-Qur'annya, bahasa hadisnya kita saling ta'awun. Bekerja sama, kita gandeng bahu untuk mensukseskan ini, karena nanti akhirnya adalah kita pula disehatkan, orang lain, dan semuanya insya Allah disehatkan. Kita hilangkan egoisme dalam kita menjalankan program bersama insya Allah. Amin.